Kalau anak yatim bertambah, duafa juga bertambah. Beberapa hari lagi ke depan di bulan Ramadan ini kita akan mengumpulkan paling tidak 1.000. Kita sudah berharap sampai lebih dari 1.000. Kenapa? Karena memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa ikhwan dan akhwat dalam program Ramadan. Kali ini kita akan mengajak ikhwan dan akhwat untuk sama-sama kita ngobrol, bincang sebuah hal yang ringan tapi penuh makna. Sebuah program yang selalu setiap tahunnya dilakukan oleh Yayasan Dana Mustadafin, itu program 1000 Berkah. Nah, tentunya program yang sangat istimewa ini ada banyak hal-hal yang ingin kita gali, kita ingin lebih mengetahui apa sih di balik program ini, tujuannya utamanya, dan manfaat yang bisa diterima atau diambil oleh orang-orang atau anak-anak yatim dan duafa. Tentunya saya tidak sendiri. Telah hadir bersama saya Ustaz Ahmad Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ramadan lancar-lancar Ustaz ya? Insya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat di dalamnya. Alhamdulillah. Ya, ini terasa kita sudah Ramadan lagi. Baru kemarin kayaknya Ramadan ya Ustaz ya. Ya, Ustaz, Dana Mustadafin ini setiap tahun selalu membuat program 1000 Berkah. Program yang mengajak anak-anak yatim dan anak-anak duafa untuk menikmati jamuan Ramadan. Nah, antum bisa ceritakan ini sudah berapa lama program ini bergulir, kemudian apa manfaatnya dari program ini? Nah, tentu yang ingin kita ketahui lebih jauh adalah tujuan dari program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Dana Mustadafin mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat kepercayaan dari kaum muslimin untuk setiap tahunnya, alhamdulillah sudah 14 tahun, program 1000 Berkah Ramadan ini kita adakan. Dan berkat kepercayaan kaum muslimin secara bertahap, 14 tahun yang lalu jumlah anak-anak yatim yang kita bersamai, memberikan hadiah, menyenangkan hatinya, membahagiakan mereka, dan membangun harapan hidup mereka bahwa mereka tidak sendirian. Mereka punya orang-orang yang memiliki hati kecintaan kepada sama manusia, khususnya kepada anak-anak yatim dan duafa yang ada di sekitar kita. Dari 14 tahun berjalan, semua upaya kita lakukan, menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan para pihak, terutama kaum muslimin yang melihat bulan suci Ramadan dan kaum duafa mustadafin seakan-akan satu ikatan yang sangat dekat. Di samping itu memang ini juga adalah karunia dari Allah bahwa semua kaum muslimin di bulan Ramadan ada anugerah dari Allah untuk menjadi pemurah, memperhatikan nasib sesama manusia. Dan karena itu Dana Mustadafin mencoba memfasilitasi, mempertemukan antara mereka yang ingin memberikan apa yang mereka miliki, berbagi kepada mereka yang sulit, anak-anak yatim, duafa, dengan anak-anak yatim yang memiliki harapan, yang merasa bahwa mereka
tidak sendirian. Dan alhamdulillah bulan Ramadan betul-betul menjadi bulan pertemuan di antara mereka yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah dan mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk itu. Dari spirit itulah, di samping tentu saja merujuk kepada firman Allah, merujuk kepada riwayat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya yang suci, bahwa memang perhatian kepada sesama manusia, terutama kepada anak-anak yatim dan duafa, adalah salah satu penanda bahwa seseorang itu memiliki keimanan, memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepertinya memang bulan suci Ramadan itu kelihatan dengan sangat terbuka. Apa yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas itu, di saat setiap orang di bulan Ramadan berpuasa meningkatkan ibadah-ibadahnya secara khusus kepada Allah, juga tumbuh hubungan dia dengan sesama manusia. Tumbuh keinginan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sini kira-kira Dana Mustada'afin mencoba mempertemukan, memfasilitasi. Dan alhamdulillah sampai pada tahun kemarin dan tahun ini insya Allah, beberapa hari lagi ke depan di bulan Ramadan ini kita akan mengumpulkan paling tidak 1.000. Kita sudah berharap sampai lebih dari 1.000. Kenapa? Karena memang anak yatim bertambah, duafa juga bertambah. Tapi juga kita percaya bahwa orang-orang baik bertambah di bulan Ramadan ini. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, Masya Allah, sebuah program yang luar biasa. Artinya Dana Mustada'afin mencoba untuk menjembatani orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Terutama keberkahan itu bisa mereka raih melalui tangan-tangan mulia, tangan-tangan suci anak-anak yatim dan duafa. Nah, Ustadz, ketika antum menjelaskan bahwa program ini sudah sekian lama dilakukan oleh Yayasan Dana Mustada'afin, tentunya bulan Ramadan seperti yang antum sampaikan tadi adalah bulan orang-orang kemudian ingin meraih keberkahan, mengikat hubungannya semakin erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya mungkin mereka ingin berpartisipasi dengan program mulia ini, program istimewa ini. Nah, bagaimana cara mereka agar mereka bisa ikut berpartisipasi, dan tentunya ketika semakin banyak orang yang berpartisipasi, semakin banyak juga manfaatnya. Kalau antum bilang 1.000 bisa jadi 2.000, ya semakin banyak. Ini gimana, Ustaz? Iya, persis Ustaz, bahwa memang kita bahkan berharap kegiatan yang kita lakukan di Jakarta setiap bulan suci Ramadan dengan 1.000 anak minimal ini juga di-cloning di daerah lain. Kita berharap di daerah lain karena kita menemukan bahwa ada banyak orang sekali lagi di bulan Ramadan ini ingin berpartisipasi. Kalau Ustadz tadi menanyakan bagaimana caranya supaya orang bisa berpartisipasi, Dana Mustada'afin telah menginformasikan secara terbuka. Karena kita percaya bahwa bahkan siapa saja dari manusia tidak membatasi apa agamanya sekalipun. Manusia, sesama, sebagai manusia, sesama anak bangsa di negara kita, di Indonesia ini. Karena program ini juga sebetulnya ikut membantu pemerintah di dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, karena itulah kita menginformasikan secara terbuka melalui media yang bisa kita gunakan, website kita, YouTube kita, kanal-kanal yang bisa kita gunakan yang tersedia di dunia maya. Itu kita betul-betul sampaikan secara terbuka. Begitu juga laporan pertanggungjawaban sekaitan dengan pemanfaatan dari bantuan yang sudah didonasikan oleh para donatur. Dan alhamdulillah kita melihat betapa anak-anak itu merasakan suasana yang sangat bergembira. Mereka besar hatinya.
Kadang kalau kita menyaksikan Ustaz, saya betul-betul mengikuti selama 14 tahun bersama dengan teman-teman di Dana Mustada'afin, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mendatangi anak-anak yatim, dalam riwayat disebutkan ngusap kepala anak yatim bahkan, itu adalah sebuah kemuliaan yang bisa didapatkan oleh seseorang yang memberikan harapan kepada anak yatim. Bahkan kita seakan-akan berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peluang ini betul-betul kita buka kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Siapa yang ingin berjabat tangan dengan Allah, dalam riwayat Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam ditanya oleh sahabatnya ketika memberikan santunan, berbagi kepada para yatim, du'afa, masakin. Setiap kali dia berbagi, bersalaman, Imam Ali Zainal Abidin mencium tangannya. Tangannya sendiri yang dia cium. Lalu ditanya oleh sahabatnya, apa? Ya Imam Zainal Abidin mengatakan, saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dari berjabat tangan dengan anak-anak yatim, du'afa, masakin, fukara. Seakan-akan saya berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi motivasi kita untuk melibatkan sebanyak mungkin orang, untuk merasakan suasana kebatinan, suasana ruhani masing-masing, bahwa dekat dengan anak yatim itu bukan hanya dekat secara fisik, memberikan materi, memberikan uang, memberikan hal-hal yang bisa membuat mereka bergembira. Tapi lebih dari itu membangun hubungan emosional yang dalam. Ada ikatan yang dekat. Dan di antara program kita, ketika kita mengumpulkan anak yatim itu, kita memang juga mengajak, bukan hanya para donatur bahkan, siapa saja yang ingin datang. Cobalah hadir di tengah-tengah anak yatim yang sedang berkumpul ini. Para du'afa. Kita akan merasakan suasana yang saya secara pribadi mungkin terlalu subjektif. Tapi nikmatnya tidak kurang dengan ketika seseorang merasakan kehusyuan di solat-solat tahajudnya. Di solat-solat malamnya mereka bangun, berdoa dan bermunajat, hadir di tengah anak-anak yatim. Apalagi membagikan sebahagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Yang kalau dirasakan dengan baik, betapa apa yang disebutkan oleh Nabi bahwa yang dekat dengan anak yatim, fukara itu nanti di surga, sampai Nabi mengangkat jarinya, bertetangga. Jadi sebetulnya ketika kita berkumpul dengan anak yatim 1000 bahkan lebih, kita seakan-akan bertetangga dengan Nabi. Dan siapa yang tidak rindu dengan Nabi? Dengan cara seperti inilah kita membuka peluang. Sebagian kita kirimkan WA, kita kirimkan SMS, kita kirimkan proposal tertulis, berapa yang kita butuhkan untuk berbagi kepada anak yatim, apa-apa saja yang harus kita bagikan kepada anak yatim, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dari situ, alhamdulillah, selama 14 tahun ini partisipasi selalu meningkat, bertambah. Dan memang kita berharap bertambahnya partisipasi, bertambahnya mereka yang berdonasi, juga akan semakin bertambah anak-anak kita yang merasakan manfaatnya. Ya, luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih atas informasi yang antum berikan ini, luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat, komunitas yang mendengar ini, mereka terketuk hatinya untuk juga ikut membahagiakan anak-anak yatim dan du'afa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Sahabat Dana Mustada'afin, tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana Dana Mustada'afin mencoba untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin ikut membahagiakan anak-anak yatim dan du'afa. Dan orang-orang yang ingin menjabat tangan langsung dengan Rasulullah. Orang-orang yang ingin bertetangga ketika nanti di akhirat bersama Rasulullah. Nah, siapa yang tidak ingin bertetangga dengan Rasulullah? Inilah kesempatan. Dana Mustada'afin membuka peluang ini sebesar-besarnya. Oleh karena itu, jangan sampai peluang ini terlewat untuk kita lakukan bersama-sama. Ya,
Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ikut berpartisipasi dalam program ini sehingga kita bisa ikut menghidupkan, membahagiakan dan membuat anak-anak yatim ini dan anak-anak duafa ini memiliki orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.